Hah? Suaraku enteng. Hai, Nadia Lestari di sini. Thanks for clicking this video. Oke, beberapa hari yang lalu aku sempat nge-share pertanyaan di community tab seperti ini. Barangkali teman-teman ada pertanyaan, silakan tanya di situ. Aku bakal bikin konten yang berisi pertanyaan-pertanyaan kalian. Nah, aku sudah milih beberapa pertanyaan yang masuk. Ini semuanya bakal aku jawab di konten kali ini. Ada 4 pertanyaan, langsung aja kita ke pertanyaan pertama. Terima kasih buat kamu yang udah tanya. Pertanyaan pertama adalah, Kak, cara mengenjoykan diri saat rekaman gimana sih Kak? Apakah ada yang harus diatur? Entah itu nafasnya ataupun narasinya, harus kayak gimana gitu? Pusing ya Kak pertanyaannya? Hehehe. Jawab ya Kak. Ini sebenarnya udah aku bikinin reelsnya atau shortsnya, teman-teman di sini udah bisa dilihat. Tapi mungkin untuk lebih jelasnya bakal aku jelasin lebih rinci lagi, lebih detail lagi ya. Jadi kalau menurut aku, cara kita mengenjoykan diri ketika nge-VO itu ada 2 step. Yang pertama di persiapannya sebelum nge-VO. Nah, sebelum kamu nge-VO, pastikan mood kamu ini dalam keadaan baik. Jadi bukan kamu lagi kesel, lagi marah, lagi jengkel ke orang, lagi mikirin sesuatu, permasalahan yang berat. Itu jangan dulu, itu sisihkan semuanya. Kalau masih ada sesuatu yang ganjel di hatimu, misalnya kamu ada masalah sama seseorang, ya kamu sisihin dulu atau kamu selesaiin dulu. Pokoknya intinya, pikiran kamu, mood kamu ini harus baik. Karena ini aku ngalamin berulang-ulang kalau sedang dalam keadaan kesel, pingin marah, mungkin karena skripnya panjang, atau karena editornya apa, atau karena keadaan di rumah lagi berisik banget, gak bisa ditenangin gitu, jengkel banget. Nah, ketika rekaman gimana? Aku bakal salah-salah, mulutku bakal banyak beribet, terus bakal ngulang-ngulang melulu, moodnya gak nyampe, rasa yang aku tawarkan juga kurang all out, pokoknya ada aja salahnya gitu teman-teman. Jadi pertama pastikan mood kamu baik. Nah, banyak cara yang bisa kamu lakukan agar mood kamu ini baik atau membangkitkan mood kamu sebelum kamu mulai nge-VO. Kalau aku sih caranya dengan melakukan hal-hal yang aku sukai sebelum aku take VO. Misalnya kamu suka olahraga nih, ya udah olahraga dulu deh. Sebelum nanti jam 9 take VO misalnya, kamu pagi jam 7 olahraga. Atau kamu suka ngopi dulu nih, boleh ngopi-ngopi dulu. Tapi sebenarnya ngopi tuh nggak boleh ya, kata para mentor ya, kalau sebelum nge-VO, karena takutnya nanti suaranya bakal nggak clean gitu. Jadi sebaiknya jangan minum susu atau kopi atau minuman-minuman berkafein lainnya teman-teman. Pokoknya apapun lah yang kira-kira bisa membangkitkan mood kamu dan bikin kesel kamu tadi hilang. Itu lakuin dulu yang pertama. Yang kedua, ketika kita take VO sendiri teman-teman, kamu lihat skripnya. Sebelum kamu mulai take VO, ada baiknya kamu buka skripnya dulu, kamu bedah skripnya. Bukan bedah skrip yang lama berjam-jam gitu, enggak. Cukup dibaca skimming aja, dibaca sekilas. Apakah skripnya itu dibacain dengan mood A, mood B, mood C, dengan intonasi A, B, C, atau mungkin skripnya terlalu panjang, jadi kamu perlu ada waktu tersendiri untuk ngebaca dan ngasih jeda-jeda, sehingga kamu nanti pas nge-VO itu bisa lancar jaya, tanpa kepotong gara-gara salah ngasih jeda, salah penekanan, atau salah apa. Itu wajar sih sebenarnya kalau salah penekanan, salah apa itu wajar teman-teman. Cuman, kalau ya in case kamu dapat skrip panjang, nah, skrip yang terlalu panjang ini bikin kita rentan untuk salah-salah. Jadi potensi salahnya itu kayak beribet atau revisi apa itu banyak gitu. Karena pertama, tone suara kita bisa berubah di tengah jalan. Karena kan skripnya panjang dan suara itu nggak bisa diforsir. Ketika dia udah capek, tone udah berubah, itu nggak bisa dilanjutin dulu. Karena suara kamu nanti bakal malah serak gitu. Jadi sebaiknya istirahatkan dulu, hidrasi pita suara kamu, minum-minum dulu, istirahat dulu lah intinya. Sebelum nanti kamu bisa lanjutin lagi, kayak gitu teman-teman. Itu sih intinya, jadi biar kita tahu skripnya dan kita bisa membawakannya dengan lancar nanti. Terus berikutnya, kalau nge-VO ini adalah pekerjaan yang kamu sukai, atau passion kamu adalah di VO, kayaknya nggak bakal ada ceritanya kamu nggak enjoy deh. Sepanjang apapun skrip yang kamu terima, kamu bakal enjoy. Kecuali kalau kamu lagi dalam keadaan gak mood itu tadi, entah kamu lagi uring-uringan, lagi bete, atau kamu lagi salah bantal tadi malam, jadi paginya nge-VO tuh gak enak, gak bisa noleh, itu baru deh. Tapi kalau kamu nge-VO tuh dengan dasar passion atau cinta dari dalam hati,
insya Allah kayaknya nggak bakal ada ngerasa, aku males nge-VO nih, aduh nggak mood ke VO, nggak ada. Karena sepanjang perjalanan aku selama lebih dari 10 tahun nge-VO, adanya bete atau nggak mood atau nggak enjoy itu karena permasalahan-permasalahannya kayak itu tadi, aku nggak mood, aku lagi uring-uringan itu. Oke, semoga menjawab pertanyaan kamu ya. Langsung kita ke pertanyaan kedua. Kak, mau nanya, kalau mau belajar VO, bagusnya belajar sendiri atau ikut kursus ya? Oke, in my humble opinion, sebaiknya kamu belajar dengan cara dua-duanya. Aku pernah mengalami dua-duanya, teman-teman. Yang pertama, aku belajar sendiri alias otodidak. Karena dulu, di tahun 2013 itu di mana ada pelatihan VO, tidak ada. VO aja aku baru dengar itu kan. Bahkan mungkin teman-teman belum tahu kalau waktu itu sudah ada yang namanya voice over gitu. Dan VO itu belum se-booming sekarang, teman-teman. Jadi kayaknya kalau cari tempat untuk pelatihan VO, untuk belajar VO, cari role model yang bisa kita contoh untuk jadi panutan VO itu nggak ada, belum ada waktu itu. Gitu. Jadi yang ada adalah aku harus belajar otodidak dari VOT lokal. Waktu itu aku masih di Surabaya. Terus dari radio, teman-teman radio sendiri yang juga biasanya VO-in adlib atau spot di radio, iklan radio, atau dari iklan TV. Nah, aku dengerin, terus aku tiru-tiru sendiri. Udah kayak gitu aja belajarnya, sampai akhirnya tahun 2019 VO mulai booming, dan mulai muncullah itu role model kita, para mentor-mentor dari Jakarta seperti Kak Bimo Kusumo, Kak Binta Nadila, Kak Tisa Julianti, Kak Agus Haryadi, Kak Agus Nur Hasan, dan banyak lagi. Nah, ketika teman-teman VOT profesional dari Jakarta ini muncul, barulah yang namanya voice over ini booming dan semakin banyak orang yang mengenal profesi ini. Baru sejak itu aku pun tertarik untuk belajar secara langsung, walaupun lewat online awalnya ya, sampai akhirnya tahun 2022 ada kelas-kelas yang diadakan di Surabaya. Waktu itu ketemu Kak Bimoki, Kak Binta, terus ketemu Kak Tisa juga di tahun 2023 sama Kak Agus Haryadi di kelas Dubber and Writer. Terus yang terakhir menang Wonder Voice of Indonesia 2023, di mana aku harus ke Jakarta bersama ke-9 pemenang lainnya dari seluruh Indonesia untuk di sana itu mendapatkan pelatihan atau training secara langsung oleh Kak Bimo, Kak Binta, Om Yoko dari Katukat. Kita juga pergi ke Space Bar, ketemu Kak Tisa lagi sama Kak Agus. Pokoknya banyak rangkaian acaranya dan banyak yang ngajarin kita di sana, teman-teman. Nah, aku udah ngerasain kan belajar sendiri atau secara otodidak sama belajar secara langsung atau ikut pelatihan. Bedanya apa, Kak? Plus minusnya apa? Nah, bedanya tuh gini loh. Ini aku ngomong dari sisi networking aja ya. Kalau kita belajar sendiri alias otodidak, bukan berarti kita nggak bisa VO kok. Tetap kita bisa VO, kita tetap bisa bersaing dengan mereka yang belajar secara langsung dari kelas offline atau online, bisa. Tapi kita nggak punya teman, kita nggak ada networking, kita nggak ada kenal para mentor, kita nggak ada kenal teman-teman dari VO yang senasib seperjuangan, sepassion, itu nggak ada. Ya mungkin kita bisa kenal sendiri di sosmed sih kayak aku dulu, cuman beda banget teman-teman, beda banget. Sebelum aku ikut kelas secara langsung, secara online atau offline, itu project yang datang ya seputar ABC gitu. Nah, setelah aku ikut kelas secara online dan offline, aku dapat networking. Dapat banyak temen yang sepassion dan bisa saling support. Itu menye-menye aja. Yang lebih penting lagi adalah aku bisa masuk ke beberapa komunitas VO besar di Jakarta seperti Voice Institute Indonesia, aku jadi Voice People, atau di Dubber and Writer aku jadi Sobat VO. Jadi dengan mengikuti kelas mereka secara online atau offline, kita otomatis masuk ke komunitas mereka, which is kakak-kakak mentor ini adalah seorang profesional di bidangnya di Jakarta yang masih aktif, dan mereka akan sangat bisa merekomendasikan kita ketika ada project yang cocok dengan kita. Misalnya butuh suara cewek nih, female, teenage, usia segini-segini untuk project bla 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 bla, direkomendasikan ke kita. Bisa banget. Dan kalau kita mengambil manfaat networking, ikut komunitasnya, kenal sama mentornya, itu akan banyak sekali info-info casting, pitching, info job VO yang datang ke kita. Atau penawaran-penawaran VO yang datang ke kita. Ini udah aku buktiin sendiri. Karena sejak aku ikut kelas online, offline itu, project yang dulunya cuma ABC, sekarang itu bisa berkembang sampai A, B, C, D, E, F, G. Jadi project yang belum pernah aku dapat seperti project Digital Ads ini, S26 Local Nutrition Sales ini, Kobe Bumbu Nasi Uduk. Nah, ini dapatnya juga setelah aku memulai networking.
Intinya banyak kesempatan yang bisa datang ke kita dan banyak kesempatan yang bisa kita ambil dengan kita mengikuti kelas secara langsung, baik online maupun offline. Semoga menjawab pertanyaan kamu ya. Kita langsung next ke pertanyaan ketiga. Suara saya terlalu ngebass, treble, dan tidak merdu sama sekali. Apakah saya bisa jadi VO? Halo, terima kasih pertanyaannya. By the way, when I going to be a singer? Kita bukan mau jadi penyanyi, jadi nggak perlu suara merdu yang nggak perlu suara seperti itu. Suara kamu terlalu ngebass? Bagus, suara deep itu banyak diperlukan di berbagai project. Suara treble, nggak apa-apa, bagus juga di voice acting, itu bakal diperlukan banget. Apalagi untuk peran-peran mungkin teenage, peran anak-anak, peran-peran wanita yang ceria, itu dibutuhkan juga. Jadi nggak ada masalah dengan warna suara kamu. Timbre suara kita semua itu unik, teman-teman. Jadi ada yang timbrenya emang suaranya berat, gede. Ada yang middle aja, kayak gini. Ada yang suaranya treble, alias kecil, alias bright, alias enteng banget ya orang bilang itu suaranya. Suaraku enteng. Suaraku enteng. Itu masing-masing kita punya karakter seperti itu. Dan semua karakter itu ada kesempatannya sendiri-sendiri, ada rezekinya sendiri-sendiri di VO. Sekali lagi intinya adalah apapun warna suara kamu, kalau kamu mau belajar VO dengan benar, kamu menguasai 6 basic VO dan lain sebagainya, itu kamu bisa jadi voice over talent. Oke? Semoga menjawab. Oke, thank you for watching. Itu aja. Semoga bisa menjawab pertanyaan kamu, teman-teman. Next, aku bakal kasih lagi di community tab. Udah ngantuk banget, ini udah jam 10 malam. Di community tab, mungkin teman-teman ada pertanyaan lagi yang ditanyain. Silahkan langsung drop your comments down below. Thanks for watching. I'll see you next time and bye. Teman-teman, jangan lupa untuk nonton video-videoku yang lain ya yang ada di channel ini. Dan follow sosial mediaku.